Lagi cari laptop Ryzen 5 di harga mulai 4 jutaan. Ini dia pilihannya. Laptop Ryzen 5 terbaik Agustus sampai Oktober 2025 yang pertama adalah Advan Workmate. Ini Advan beneran gila dah. Dia bisa ngasih spek yang keterlaluan di harga cuma 3 jutaan. Bayangin aja guys, dengan harga 3,7 juta, kita udah bisa dapetin laptop berlayar IPS Full HD+. Cuy, laptop 5 jutaan aja ya, itu masih banyak yang pakai panel TN. Ini 3 jutaan udah dikasih IPS. Itu kan mantap banget. Nice. Otomatis layarnya ini udah enak banget buat kerja sehari-hari maupun nonton film. Terus performanya ini, dia juga terkesan salah harga. Kita udah bisa dapetin CPU Ryzen 5 3500U yang mana notabene adalah salah satu CPU terkencang di harga 3-4 jutaan. Ditambah AMD Radeon RX Vega 8, RAM-nya ini 8GB DDR4 2666 MHz dan SSD-nya ini punya kapasitas 256GB M.2 NVMe. Performa yang tentunya udah oke buat kebutuhan multitasking ringan, meeting online, ngerjain tugas atau kerjaan, editing, bahkan ngoding-ngoding website. Lanjut ke bagian ergonomis. Advan Workmate hadir dengan bobot 1,4 kg dengan tebal di 1,93 cm. Desainnya juga nggak mencerminkan laptop 3 jutaan. Ini kalau dibawa ke tongkrongan sih bakalan auto dikira laptop 7 jutaan ke atas ya. Soalnya kalau kita lihat dari desain luarnya aja, dia sama sekali nggak kelihatan kayak laptop 3 jutaan. Nice. Baterainya juga awet ya, karena dia punya kapasitas di 45,6 hours yang bisa tahan sekitar 7 jam pemakaian. Nah, yang menarik adalah laptop ini masih ada satu slot RAM ekstra buat upgrade jadi dual channel. Terus ada satu slot SSD yang masih bisa kita ganti kalau kamu menginginkan storage yang lebih lega. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop AMD Ryzen 5 terbaik yang kedua adalah Axio Hi-Fi AMD X52. Seperti yang kita tahu, Axio itu memang doyan ngasih laptop yang salah harga. Ya kayak si Hi-Fi AMD X52 ini contohnya. By the way, panjang banget namanya ya, Hi-Fi AMD X52. Oke. 5 jutaan aja kita udah bisa dapetin RAM 16GB dual channel. Terus CPU-nya ini juga kencang, AMD Ryzen 5 7430U dengan grafis AMD Radeon Vega 7 dan juga penyimpanan di 256GB M.2 PCIe Gen 3. Kombinasi ini bikin performa dari si Hi-Fi ini tentunya udah bisa kita andalkan, terutama buat kamu para mahasiswa yang non-teknik kali ya, yang kebutuhannya tuh lebih ke bikin laporan atau presentasi, ataupun pekerja kantoran. Ngerjain tugas dari bos, laporan praktikum, ngoding, editing, bahkan gaming tipis-tipis bisa dilakukan dengan cukup lancar. Tapi kalau buat main game AAA sih, ini mohon maaf banget ya Pak, itu masih perlu yang namanya laptop gaming. Kalian bisa cari laptop gaming atau mungkin yang paling terjangkau sih 7 jutaan itu ada namanya AMD X8-nya. Itu apa ya? Oh ya, Axio Hi-7 AMD X8. Nah itu juga recommended buat main game di 7 jutaan. Ada satu catatan guys, laptop ini belum include Office Home Student. Jadi kalau kamu butuh ya perlu nambah lagi. Tadi kurang lebih sih total 7 jutaan lah plus harga laptop ini. Atau sementara bisa pakai Google aja dulu kayak Google Docs atau Google Sheet yang versi gratisan. Geser ke layar, Axio Hi-Fi AMD X52 hadir dengan layar 14 inch dengan panel IPS Full HD dan color gambutnya di 63% sRGB. Untuk bobotnya ini dia cukup ringan ya, di 1,4 kg dengan tebal di 1,94 cm. Baterainya ini juga lumayan ya, karena kapasitasnya di 45,6 hours yang bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian ringan. Menariknya lagi, 2 slot RAM dan 1 slot SSD-nya ini masih bisa kita ganti. Ya kali aja di kemudian hari kita mau upgrade. Terakhir, portnya juga lengkap dan kekinian. Cek listnya di sini. Laptop AMD Ryzen 5 terbaik yang ketiga adalah Tecno Megabook T1. Buat kamu para mahasiswa desain grafis ataupun pekerja kreatif yang butuh laptop enak secara layar maupun performa buat kebutuhan kreatif, tapi budgetmu masih mentok di 6 jutaan, ini adalah salah satu pilihan yang wajib
kita rekomendasikan. Alasan utamanya tentu dari aspek layar. Yes, dia udah pakai layar 14 inch IPS Full HD dengan akurasi warna mencapai 100% sRGB. Spek layar ini tentunya udah enak banget ya, terutama buat kamu yang bekerja sebagai ilustrator atau something yang perlu dicetak dan perlu yang namanya akurasi warna. Selain itu, Megabook juga bakalan pas buat kamu yang sering mobilitas, yang mana kadang motret di luar kota, kadang harus ketemu klien. Soalnya dia punya baterai yang tergolong badak guys, 75 Wh yang bisa bertahan sekitar 11 jam pemakaian ringan. Terus bobotnya ini juga ringan guys, di 1,39 kg dengan tebal di 1,48 cm. Soal performa, Megabook T1 juga udah bisa kita andelin untuk kebutuhan editing. RAM-nya langsung dual channel 16GB LPDDR4 4266 MHz dengan storage di 512GB NVMe PCIe Gen 3. Memang bukan yang terkencang di kelasnya, tapi udah oke lah buat ngedit Full HD di Premiere Pro, ngedesain di Figma, ngedit foto di Photoshop, ataupun pakai tools AI pendukung buat pekerjaan kreatifmu. Kalau gaming gimana bang? Bisa ya, tapi game-game yang ringan-ringan aja lah ya. Kayak paling ringan sih kayak GTA 5 tuh. Nggak paling ringan sih. Ya salah satu game AAA ringan GTA 5. Terus ada juga Genshin atau Shadow of Tomb Raider di settingan low to medium. Itu udah lumayan lancar lah. Intinya perhatikan settingan kalian. Untuk opsi upgrade, dia masih punya satu slot SSD M.2 dan juga RAM-nya ini masih bisa kita ganti. Terakhir, portnya tentunya udah lumayan lengkap ya, HDMI dan juga Type-C-nya. Tapi sayangnya belum ada SD card reader. Laptop AMD Ryzen 5 yang selanjutnya adalah Advanced Work Plus Heritage. Laptop paling ngebut di kelas 6 jutaan berkat kombinasi dari CPU dan juga GPU-nya. AMD Ryzen 5 7535HS dengan AMD Radeon 660M, RAM 16GB DDR5 4800 MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Ini adalah kombinasi spek yang kalau untuk kebutuhan standar kayak ngantor, kuliah, kayak bikin laporan, ataupun something yang casual aja, tentunya udah lebih dari cukup. Buat kalian yang kerja di bidang kreatif kayak editor ataupun desainer, laptop ini bakalan cocok dan bisa banget dipakai buat ngedit video Full HD, bahkan video 4K di Premiere Pro. Cuman masih ada satu catatan penting ya, terutama buat kamu yang membutuhkan akurasi warna pada layar. Karena laptop ini belum punya akurasi warna yang seakurat itu. 14 inch IPS Full HD dengan color gamut di 63% sRGB. Ya mau nggak mau harus beli monitor lagi sih, alias perlu duit lagi. Kalau lagi jenuh kerja, laptop ini juga bisa menemanimu buat main game AAA kayak Shadow of Tomb Raider, Black Myth Wukong, ataupun Far Cry 6 dengan settingan yang disesuaikan tentunya ya at least di low lah, low to medium. Kalau kita ngomongin soal aspek ergonomis, Advanced Work Plus Heritage ini punya bobot yang tergolong cukup berat ya untuk ukuran laptop produktivitas. Bobotnya ini di 1,55 kg dengan tebal di 1,9 cm. Ya, tapi masih oke lah ya buat digendong sana sini, aman kalau dipakai buat ke kantor ataupun ke coffee shop aja. Untungnya baterai dari laptop ini lumayan oke juga dengan kapasitas di 60 Wh yang bisa bertahan sekitar 6 sampai mungkin 7 jam pemakaian ringan. Soal upgrade, dia juga udah nggak usah kita khawatirin karena RAM dan SSD-nya ini masih bisa kita ganti. Terakhir, portnya udah komplit ya, dan bahkan yang ini udah ada SD card reader-nya. Laptop AMD Ryzen 5 terbaik Agustus sampai Oktober 2025 yang terakhir adalah Asus ExpertBook TM1403CDA. Buat kalian yang baru kerja dan bingung karena nggak dikasih laptop kantor sama tempat kalian kerja, ini bisa menjadi salah satu laptop kantor 7 jutaan yang paling recommended. Soalnya dengan budget di atas UMR Jakarta lebih dikit, kamu udah bisa dapetin laptop mumpuni dari Asus yang memang dikhususkan untuk kerja, alias khusus cari cuan. CPU-nya ini udah kenceng guys, karena dia menggunakan CPU seri H ataupun seri performance dengan Ryzen 5 7535S dan AMD Radeon Graphics. RAM-nya ini udah langsung dual channel 16GB DDR5 dengan kecepatan di 4800 MHz dan SSD-nya dia 512GB dengan NVMe Gen 4 punya.
Which is ini juga udah kencang karena dia udah menggunakan SSD Gen 4. Spek ini udah cukup banget buat mendukung performa ataupun kinerja kalian sehari-hari. Bahkan kerjaan palu gada pun bisa dihajar lewat multitasking berat ataupun editing. Geser ke layar, ExpertBook ini hadir dengan layar 14 inch, panelnya dia IPS dengan resolusi Full HD, dan color gamutnya di 63% sRGB. Memang ini adalah layar yang belum oke buat kebutuhan editing profesional. Tapi kalau kalian kerjanya sebagai bidang kreatif sih, harusnya ada monitor nggak sih di kantor gitu ya. Atau kalau nggak ya beli sendiri sih monitor eksternal. Oke. Tapi tenang aja, buat mantengin live TikTok Shop ataupun nobar di sela-sela isoma, ini udah tergolong cukup. Bodinya juga tipis dengan bobot di 1,4 kg dan tadi tebalnya di 1,97 cm. Jadi dia nggak bakal bikin pundakmu pegal kalau digotong ya cuma kayak pulang ataupun ke coffee shop aja. Masih aman kok. Badannya juga nggak kalah mantap karena dia lumayan badak di 50 Wh yang bisa tahan sekitar 6-7 jam pemakaian. Opsi upgrade-nya ini udah lengkap dan terakhir portnya udah komplit serta kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop dengan Ryzen 5 terbaik yang bisa kita rekomendasikan di bulan Agustus sampai Oktober 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di kolom deskripsi, ataupun bisa kalian cek juga di keranjangnya YouTube Shopping biar kalian bisa tahu harga terupdate dan siapa tahu lagi ada promo juga yang eksklusif dari pembelian YouTube Shopping. Silahkan klik aja dulu dan cek sendiri promonya. Nah, kalau kalian ada masukan, pertanyaan, atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi secara sehat di channelnya Rah Gadget. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!